Salam sehat. Di video yang ketiga pada riset rebalancing MVIS Juni 2022, di mana data rebalancing didapat pada hari Selasa 17 Juni 2022. Maaf, hari Jumat ya. Hari Jumat. Saya ganti aja langsung biar terekam secara digital. Jumat tanggal 17 Juni 2022. Jadi ini pada H+2 ya. H+2 di mana keadaan global, keadaan regional, terutama bursa IHSG atau indeks ya. Jadi indeks naik 0,97%. Jadi cukup kondusif memang. Jadi kita tadi masih hold cepin sama TOWR, tapi udah out karena memang sesuai dengan planning kita akan hold sampai hari kedua sebelum ke trading harian biasa. Jadi ini adalah trik trading ya, saham berdasarkan musiman. Nah, di mana pada hari H+2 itu keadaan pasar valuasinya menurun dibanding waktu rebalancing kemarin 17 triliun, sedangkan Senin itu H+1 itu 13 triliun, sedangkan H+2 12 triliun. Dengan kondisi tadi market pada posisi 0,9% kenaikan, di mana asing net sell ya. Net sell ya, ini karena pengaruh kebijakan The Fed ya. Itu di mana low-nya indeks dalam posisi paling rendah atau low di 0,113% minus, sedangkan high-nya di 1,05% plus, sedangkan tutup atau closing atau last di 0,97%. Itu keadaan valuasi indeks ya yang mendukung rebalancing MVIS. Nah, di sini ya, ini emiten yang di-add ya. Nah, kemudian kita tidak memfokuskan pada emiten yang di-add maupun di del, tapi pada emiten yang di gap up, yang di gap down, terutama titik beratnya yang LQ45, yaitu jatuh pada cepin dan TOWR. Sedangkan BCBR, CSMR, EMTK, Waskita, Health ya, itu kita abaikan karena dia non LQ45 but IDX 80.
Nah, di mana Cepin di closing 2,9%, sedangkan Tower di closing 1,06%. Nah, jadi secara ke total ya, hari pertama dan hari kedua ini gapdon TOWR terbayar ya. Gapdon TOWR terbayar karena 2,7 plus 1,06 itu ketemu 3% lebih. Jadi malah ada bonus ya. Kan dia di gapdon, kita perhatikan ya, ini Cepin di gapdon minus 2,9%, TOWR di gapdon 2,1% ya. Jadi dibayar lunas di hari H+2 ya, ditambah dengan H+1, H+1 2,7 tambah 1,0, jadi 3,79 ya. Nah, jadi lebih ya, ada bonusnya. Sedangkan Cepin di gapdon minus 2,9 ini dibayar dengan 2,9, bahkan udah lunas di hari yang pertama ditambah hari yang kedua 2,9, hampir sama. Jadi ini totalnya 5,6 ya, maaf, 29 tambah 29 jadi 5,8 ya kira-kira. Jadi dibayar lunas, sedangkan sebenarnya ada peluang ya kita jual di 3,4%, Tower juga 2,1%. Tapi kebetulan saya jual pas harga ini di TOWR, sedangkan Cepin saya jual di 1,1%. Ya udahlah ya, karena memang harus dijual karena pakai duit panas, duit hangat, maaf, duit hangat, jadi memang harus dijual. Nah itu jadi MVIS ya, itu berhasil menutup gapdonnya. Sebetulnya Cepin sama Tower chartnya masih bagus ya, tapi memang harus dijual sesuai dengan planningnya ya, jual. TOWR, perhatikan chartnya masih reversal ya, kemungkinan bentuk pola W ya mungkin. Kemudian kita lihat apalagi Cepin juga baru menampakkan reversal juga. Oh, cakep banget, malah dulu cakep ini ya Cepin ya. Kalau duit hangat, duit dingin ya sebenarnya kita hold, tapi ya itulah keterbatasan dana. Saya kira itu aja ya, atau coba kita lihat data yang ada di PowerPoint ya. Jadi GoTo ya masih kuat juga ternyata walaupun di add. Nah, tapi untuk BRMS minus ya, jadi peluangnya 50-50 ya, sama-sama di add, GoTo naik, BRMS enggak ya. Jadi
kita betul pilih Cepin dan MDKA, dua-duanya Cepin dan Tower, dua-duanya hijau. MDKA ini ya perlu dicari feel-nya. Kenapa ini naik 10%, 1%? Apa ganti big management atau bandar istilahnya, atau ganti smart money yang mengelola, jadi pindah bandar itulah katakanlah, dari bandar internasional atau asing ke bandar lokal, maybe ya, tapi kita nggak riset lebih jauh, capek karena harus banyak yang riset. Terus yang perlu diperhatikan juga dari rebalancing itu guyuran atau akum ya, yang cukup masif seperti terjadi di waskita ini, di mana biasanya cuma 5 miliar, 15 miliar, kemarin pas rebalancing 100 miliar, jadi naik 5 kali lipat kurang lebih. Terus MDKA ya, biasanya cuma mungkin 500 atau setengah triliun, kemarin tiba-tiba 2,5 triliun, yaitu diguyur ya. LPKR ya hampir sama ceritanya, PRMS juga hampir sama ceritanya. Oh, ini bisa digunakan mungkin ya, maksudnya dia di-add tapi diguyur ya, di-add tapi diguyur, dan besoknya enggak naik ya, naik tapi terus dibalas dengan penurunan yang lebih dalam ya. Tadi naik 2,17 tapi hari berikutnya turun 2,84%, padahal kondisi indeks kondusif. Dengan GoTo ini di gap up ya, tapi tidak dengan volume yang signifikan ya. Tadi dari misalnya ini kan 1,5, kemarinnya 1 triliun ya, dan H+2 dia 0,8 triliun ya. Jadi tidak terjadi lonjakan yang signifikan di sini, maka dia netral 0,0 ya. Kalau seperti ini ada lonjakan volume atau value ya. Ya, seperti SCMA, MDKA ini ada lonjakan, tapi bukan kita bahas di sini. Karena kita penekannya pas hari H-nya, rebalancingnya. Nah, itu ya, ini tadi Cepin di 3,4 tertinggi, Tower 2,1% tertinggi. Ya, saya kira itu ya. Di rebalancing yang tidak terduga ini, MVIS ya dapat 3% dalam 2 hari, 3 hari ya, 2 hari karena Senin dan Selasa ya, cukuplah karena emang sesuai dengan keilmuan kita ya. Salam sehat.